Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi PR bagi teman-teman kita muslim dan juga untuk para polemikus dan para mualaf yang lebih sering membahas Alkitab untuk lebih lagi mempelajari Quran, hadis, dan segala yang bersangkut paut dengan keyakinannya daripada sibuk membahas tentang kekristenan. Kali ini teman-teman, kita mau melihat dan mendengarkan siapa saksi atau siapa yang dapat menentukan kenabian daripada baginda. Hal ini dibahas dua arah ya teman-teman, dibahas dengan tuntas, dipertanyakan dengan baik, tapi jawabannya tidak dapat dibuktikan dengan baik teman-teman dari polemikus muslim ini teman-teman. Jangan skip, ini dia videonya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mau bicara apa Pak? Enggak, Pak Ece ini muslim apa Kristen? Pak Cece, Pak Cekek. Oh Pak Cekek. Silakan Pak Cekek. Kita Pak Cekek ini pengikut Yesus, pengikut Yesus juga pasti Kristen. Iya. Iya. Anda pengikut siapa? Pengikut Muhammad Islam. Oh, kenapa masih mengikut Muhammad? Enggak. Ya saya berkeyakinan dengan Muhammad aja. Ada saksinya nggak? Pernah ada saksi? Ada lah, mana mungkin enggak ada. Oh, udah pernah lihat? Udah pernah tahu? Saksinya siapa? Saksinya Muhammad siapa? Yang menyaksikan dia jadi nabi? Coba satu aja. Saya Satu yang aja. menyaksikan. Waduh. Oh, menyaksikan. Emang lu hidup di zaman Muhammad? Ah, Ente hidup di zaman Muhammad. Enggak, kita ente jadi dengerin. saksi. Kita dengerin kalau ada orang yang mengatakan dia menyaksikan Muhammad, dia tukang tipu atau enggak. Kita dengarkan Ustadz ini ngomong. iya. Kita dengerin. Ini Enggak, Ustadz. ngapain? Yang namanya bersyahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat Bapak Ibu. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, maka itu namanya syahadat palsu namanya. Syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan. Itu namanya syahadat palsu, syahadat yang bohong. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat yang kita saksikan kalau kita tidak menyaksikan yang kita saksikan itu? Nah, kau jawab tuh. Yang mana yang kau Nah. saksikan? Kau jawab. Itu Ustadz yang ngomong. Nah, Iya ya. lu lihat gak yang lu saksikan itu? Kalau nggak lihat berarti syahadat palsu. Ayo. Iya ya, berarti palsu syahadat saya ya. Iya palsu. Iya. Berarti salah saya. Mungkin paham Bapak daripada saya lagi Al-Quran ya. Walaupun Bapak beragama Kristen ya. Oh iya, karena kita belajar. Makanya kita ahli Quran semua di sini. Iya ya, saya sendiri enggak. Rasanya pengen lah saya belajar dengan Pak Cekek ini. Boleh. Boleh ya. Boleh. Berarti Bapak paham semua lah isi Al-Quran itu ya, maknanya ya. Yang penting bayar nanti. Gimana Pak? Yang penting bayar. Iya, kalau soal mencari ketuhanan ini berapapun saya bayar, asal Bapak bisa menunjukkan saya kepada Tuhan. Berapapun saya bayar dengan Bapak.
Yang penting Bapak bisa menunjukkan saya kepada Tuhan. Tuhan bisa dilihat nggak? Itulah tadi. Sementara kami disuruh harus menyaksikan di situ Yang kan. menyaksikan Muhammad Tuhan atau bukan? Oh, itulah saya kurang paham itu. Nah, Iya. kalau itu Muhammad gimana? kalau Muhammad Tuhan pasti dia nggak bisa dilihat. Tapi kalau manusia pasti dia bisa dilihat. Jadi Iya, kalau ya. ada orang yang mengatakan tahu bersaksi tentang Muhammad dia nggak pernah lihat, berarti tukang tipu. Itu kata Ustaz tadi. Kalau Tuhan di mana-mana Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak akan bisa dilihat. Tuhan itu gaib. Yang bisa dilihat manusia. Apa manusia? Dia maha kuasa bisa jadi manusia. Tapi kalau manusia nggak mungkin bisa jadi Tuhan. Gitu ya. Lanjut. Lanjut ya. Gitu. Berarti gimana tadi Muhammad itu? Dia yang bersaksi gitu. Melihat. Yang bersaksi melihat Muhammad siapa? Nggak ada, saya nggak nengok nih memang. Oh, ya udah. Kalau nggak nengok ya nggak apa. Salut saya sama Bapak. asal jangan kau mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu bohong. Karena kau tidak pernah melihat. Itu contohnya, contoh. Iya, iya. Jadi untuk apalah kita ceritakan Tuhan ini kalau kita tidak mengenal Tuhan itu? Saya bertanya ke situ, untuk apa sekarang ini? Pertanyaan saya. Ya, karena ya bagimu untuk apa? Itulah bagi saya nggak ada artinya karena yang Ya kita udah. ceritakan Tuhan. Ya berarti Kita buang. menghayal. Ya berarti Menghayal kita apa Tuhan iya, itu? betul, berarti buang saja. Iya ya. Hmm. Berarti harus kita buang aja lah kitab-kitab kita semua ini ya. Oh enggak, kitabmu. Enggak. Kitabmu kitab. yang dibuang. Kalau kitab kita jelas Tuhan kita menampakkan diri jadi manusia, makanya bisa kita lihat. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Kita Yesus. bisa lihat karena jadi manusia. Nah kalau kitabmu nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa dilihat. Iya ya. Jadi pohon, cek. Jadi pohon. Itu Nah, bedanya. ini Pak Jeke, saya tertarik dengan Bapak. Kayaknya Bapak lebih paham kali tentang Al-Quran. Bagi kami paham. yang Muslim ini. Iya paham. Yang mau ditanya apa? Iya, ini yang saya tunggu dari tadi nih pertanyaannya. Iya, yang mau ditanya apa? Oke. Kalau berarti Bapak paham lah semua Al-Quran itu ya. Iya paham. Oke. Ini kita sama-sama belajar semua, maupun teman Muslim saya maupun saudara kita ini. Jadi pertanyaan saya, Sebelum bertanya, coba Hmm. kamu bersahadat dulu. Coba. aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Masih kurang. Jadi Masih kurang. dan aku bersaksi Enggak, bahwa bukan Jadi syahadat gimana? Islam. Syahadat Gimana? Islam bukan begitu. jadi gimana dia sahadatnya? Ajari Bahasa saya. itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Coba kau tanya dulu lah. Kau tanya dulu lah. Bahasa Arabnya. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Terus, Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. iya, artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu betul kan? Ya terus, Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. iya. Sudah melihat Muhammad. Pakai utusan Allah. Itulah. Sudah melihat belum? Tadi saya bilang saya melihat, Bapak bilang saya gila. Lo enggak, sudah melihat belum? Katanya kau belum pernah melihat. Belum. Ya belum pernah melihat, berarti kau memenuhi ini, memenuhi unsur kata Ustadz ini. Kau dengar sekali lagi. Yang namanya bersahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat Bapak Ibu. Iya. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan,
paham itu. Maka itu namanya syahadat palsu namanya. Nah, itu dia berarti Syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, Berarti palsu selama ini bersaksi, syahadat. namun Kali kita kami tidak ya. melihat yang kita saksikan. Itu namanya syahadat palsu. Berarti Halo, barusan- Pak Cike. iya, berarti barusan kau syahadatnya palsu karena kau belum pernah menyaksikan. Bagaimana saya mau percaya kamu? Halo. Ya, Enggak ada suaranya. ya, nggak ada suara. Halo. Ya, Halo, Pak Cike. ya. Halo. Bisa dengar? Ya, Ada. Ah, iya. Oh, ada. Berarti palsu lah syahadat semua ini, Pak ya selama ini ya. iya, palsu. Ya, itu menurut Ustadz tadi. Iya betul. Itulah Karena belum pernah melihat. Jadi saya ragukan, kamu palsu, kamu bukan Islam. Jadi saya ragukan keislamanmu karena Iya, palsu. Iya, masuk akal juga memang. iya, oke, Iya. selesai. Jadi, Jadi berarti kalau tadi pal- Bapak, jadi kalau Bapak memang palsu, pemahaman Al-Qur'an lagi tuh, Pak ya. iya, jangan tanya karena kau palsu. Oke. Jangan tanya tentang Al-Quran. Udah, pulang Iya. aja ya, pulang aja ya. Enggak gini, Saya mau- Pak. Apa lagi? Pak, Apa? saya tanya, Bapak Ya. kan pemahamannya Al-Qur'an, Pak. Iya, tapi kau tidak pantas karena kau bukan Islam. Karena Iya. syahadatmu palsu. Iya. Jadi Bapak menganggap Al-Qur'an itu siapa? Enggak perlu saya jawab karena Hmm. kau syahadatnya palsu, bukan Islam. Oh, Jadi nggak perlu dijawab ya gitu ya Pak ya. Oke. iya ya. Gini Pak, bahkan saya nggak percayanya lagi dengan kitab saya itu Apalagi ya kitabmu yang mana? Kau bukan Islam, kitabmu apa? Al-Quran. Nah itu Quran kitab Islam, kau bukan Islam. Kau syahadat palsu. Itulah. Jadi makanya saya jangan bertanya yang bukan kitabmu. Itu ya. Oh, Nah itu. Oke. Deal ya. jadi saya tanya Injil boleh. Kalau tentang kitab Bapak. Ya kau orang Kristen apa bukan? Oh. Lah itulah apa gunanya Bapak Kenapa? bermujakarah Islam dengan Kristen ini? Iya kan enggak kan saya bertanya. Ah. Apa? Kau bersahadat saja. Kau bersahadat. Kau bersahadat saja kata ustadzmu. Kau berbohong karena kau tidak pernah menyaksikan. Tapi kau mengatakan menyaksikan. Itulah Begitu. berarti poinnya Bapak lebih paham lagi tentang kitab kami ini kan gitu. Enggak. Iya paham. Paham tapi kalau bagi orang yang bersahadatnya benar. Oh, gitu. Oke ya. Jadi Bapak nggak bisa lah menjawab tentang Al-Quran kami Nggak ini. mau. Bukan nggak Oh. bisa, nggak mau. Kenapa? Karena Ya, Bapak tunjukkanlah kebenaran. Karena kau bukan Islam, percuma. Jadi gimana saya mau jadi Islam? Nah, kalau kau mau jadi Islam, kau belajar dulu sama ustadzmu, bersahadat, dan kau menyaksikan apa yang kau saksikan. Itu loh. Oh, Tuh. jadi saya ini kalau bukan Islam apa agama saya sekarang ini kalau Bapak nilai? Memang nggak tahu derita lu. Oh gitu. jadi Bapak kalau saya masuk ke agama Bapak, saya mau masuklah ke agama Bapak ini, boleh nggak saya masuk? Oh iya, Ajarin saya. boleh. Boleh nanti ketemu kapan dibaptis dulu, belajar Alkitab selama 1 tahun, pemuritan, baru kau bisa masuk. Oh gitu, gitu. Gitu. Nggak Oke, pakai uang siap. kan? Tidak pakai uang Siap. kan? Kalau Masuk begitu, Islam ini kan? Kalau kamu mau masuk Kristen, oke kita tumpang tangan dulu. Pak Bom, ada satu yang mau bertobat. Enggak lah. Lo kok enggak lah, tadi katanya kau mau masuk. Enggak. Gini. Saya mau Kristen asal Bapak bisa menjawab pertanyaan saya. Oh jangan tanya dulu karena kau belum
belum paham Yang kresek-kresek ini, yang kresek-kresek siapa sih? dia. Iman, Pak Iman, Pak Cekek, punya Pak Cekek itu yang kresek-kresek. Ya gimana? Saya mau ini masuk Kristen, tapi jawab dulu lah pertanyaan saya. Lu nggak bisa, kamu mau tanya apa? Kamu mau tanya apa? Pak Cekek itu masih kresek-kresek Pak Cekek. Bisa ya? Kresek-kresek ya? Waduh, ada apa ya? Iya, Oke, masih nggak? Masih kresek-kresek? mungkin itu Pak Cekek headsetnya. Masih ada kresek-kresek nggak? Udah Masih nggak dikit. ada. Udah nggak ada. Masih ada? Ah, kalau sekarang udah enggak. Udah. Oke. Kamu mau tanya apa? Gini, saya ada membaca di kitab Bapak itu. Oh jangan. Loh, Jangan. jadi cuman ya ini saya mau Kamu- masuk agama. Ya, Nggak kamu boleh mau- belajar kitab Bapak. Kamu Gimana mesti ini? kamu mesti dibaptis dulu. Kamu mesti belajar Udah kitab biarin saya. kali Dara, biar Sama dia satu tanya. kali. Kamu mau tanya apa? Oke, itu tuh sama Bu Sofi, silakan. Saya mau Bu Sofi, saya mau dulu ya. Bu Sofi. Jangan kabur lah Pak Cekek. Tahan dulu beraknya. Pak Lidara saya lagi makan loh Pak Lidara, waduh. Aduh, maaf ya. Tuh sama Bu Ya, Sofi, apa-apa. silakan. Apa mau kau tanya? Silakan tanyakan. Gini, saya ada membaca kitab Bapak itu. Saya baca di ayat tentang Ayub 26:11 itu dikatakan bahwasanya langit ini memiliki tiang-tiang, bahkan ada tiang-tiang api lagi dalam Al-Qur'an itu di Ayub Bapak itu. Jadi saya mohon penjelasannya. Karena saya lihat di sini tidak ada ini. Itu Tidak ada gampang, tiang ya, itu berapi. gampang. Kitab Ah. Ayub itu menggunakan bahasa alegori, ya. Hmm. Jawabannya gampang sekali. Ya, termasuk di Ayub ayat 40, ya, yang dikatakan binatang buas itu artinya adalah kekuatan atau kekuatan alam natur, ya, yang tidak dapat ditaklukkan, yang digambarkan sebagai binatang yang besar dan binatang yang buas. Gampang itu aja jawabannya. Botol kali kau. Nggak masuk lah, nggak nyambung. Iya masuk nggak masuk itu Kasih saya jawaban yang kamu. masuk akal lah, dari saya yang masuk akal. Nggak perlu. Kamu mau terima mau nggak terima itu berita lu. Oh, Memang gitu. kitab Ayub menggunakan bahasa alegori sama seperti di Ayub 40 binatang buas. Ya. Berarti kalau di Al-Quran banyak lah dia ya, yang dia ditafsirkan, ditakwilkan begitu juga lah dia ya. Kitab Ayub nggak perlu ditaksir, kitab Ayub kok ditaksir. Kamu ini gimana sih? Loh, jadi kita ambil dari dasar kitab itu, gitu. Kitab, kamu tahu nggak kitab Ayub itu ditulis dalam termasuk kitab puisi. Kamu tahu nggak itu? Enggak, pertanyaan saya, Iya, saya tanya. itu. Kamu tahu Pertanyaan nggak saya. bahwa kitab Ayub itu termasuk kitab tersusun tulisan suci dalam bentuk puisi. Kamu tahu nggak itu? Iya, pertanyaan saya, kamu lihat siapa yang nulis itu? Lihat Musa kakak. yang nulis itu. Kalau kakak lihat Musa. Dan memang Musa yang nulis. Iya, kakak melihat kan Musa yang nulis kitab itu. Kitab itu kita dapat dari orang Yahudi, ya, dari kitab yang ditulis oleh Musa. Oh, berarti orang Yahudi yang nulis itu, bukan Musa. Memang Musa orang mana? Ah, itu nggak tahu saya. Saya pun nggak kenal sama Musa ini. Tetangga saya ada Musa. Orang Arab, bukan orang Arab. Ada tuh tukang beol-beol di sini namanya Musa tuh. Arab ya. Itulah saya nggak tahu, saya nggak paham Al-Quran saya. Makanya saya mau nanya ini. Sudah, ya sudah saya jawab siapa yang nulis, Musa yang nulis. Oh, tetangga saya pun ada Musa namanya juga. Ya saya ada urusan sama tetangga kamu. Oh, kakak nggak kenal dengan tetangga saya kan? Pak Iman gantian ya, Pak Iman boleh saya nanya nggak Pak Iman? Oke. Coba kalau saya tahu saya jawab. Kalau kitab itu kitab PS2 itu Al-Baqarah ya, itu yang nulis siapa? Nah, itulah saya pun nggak tahu siapa yang nulis itu. Yang nulis Lalu Tapi kamu Betina. Lalu Iya, kalau- saya mau tahu, Pak. Lalu kalau kamu Islam, kenapa kamu nggak tahu tentang agamamu? Loh, tadi saya pun nggak tahu yang nulis kakak siapa, nggak tahu kakak. Ini botol ya. Tadi saya jawab yang nulis kitab Ayub siapa teman-teman? Musa. Nah, sekarang Nah. sekarang Oh, saya ya yang nulis Al-Baqarah surat Sapi Betina siapa?
Itu saya pun nggak tahu apa yang nulis itu, betul. Nah, lalu kenapa kamu masih jadi Islam? Oh, Kalau kamu nggak bisa tahu siapa jawab yang ya. nulis? Makanya saya mau masuk Kristen. Itulah saya tanya dulu. Loh, saya justru mau masuk Islam, Pak. Loh, kok Ya, terbalik ya? makanya saya tanya. Iya, makanya kasih saya hidayah supaya saya bisa masuk Islam. Bapak jawab dengan baik dulu. Bapak jawab dengan baik dulu pertanyaan kami. Kalau kakak gini, saya kasih kakak. Kak, saya nggak tahu bahasa Arab itu. Kalau kakak pengen masuk Islam, kakak tahu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah puisi daripada apa namanya? Nggak usah buat puisi, nggak usah. Gini aja, Memang saya itu tanya. puisi, Kakak Pak. tahu, kakak tahu Bisa surat tunjukkan ya? Al-Ikhlas itu? Tahu, Pak? Saya bisa. Ini bisa ada yang menyebutkan. tadi punya Nih, siapa sih? Nih isinya nih ya surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Oke. Enggak apa-apa, gini. Pertanyaan Nah, ini saya. adalah kitab puisi, Pak. Saya kasih ke Bapak siapa yang nulis surat Al-Ikhlas. Gini, dengar dulu lah, Kak. Dengar saya dulu. Bapak tahu nggak bahwa kitab Al-Ikhlas itu ada di dalam kumpulan syair Umayyah bin Abi Salm. Bapak tahu nggak itu? Iya, nggak tahu saya Umayyah bin siapa. Maksud saya gini. Umayyah bin Abi Salm itu adalah salah satu penyair yang syair-syairnya diambil oleh nabimu menjadi ayat suci Al-Quran. Oh, kakak kenal dengan penyair itu? Kamu kenal sama Muhammad? Enggak. Ya sudah. Jadi kan gini. Diam. Gini, Kakak. Kamu kalau berdiskusi bisa cerdas nggak? Iya. Saya orang nggak cerdas. Nah, saya tanya. Kamu kenal sama nabimu namanya Muhammad? Kenal kamu sama nabimu? Enggak. Kamu kenal sama Allahmu yang kamu sembah di batu hitam itu? Enggak. Terus ngapain kamu jadi Islam? Saya tanya. Loh, kan saya bilang, saya nggak jadi Islam, saya mau masuk Kristen. Saya Nggak tanya. perlu, kita nggak perlu orang kayak kamu. Saya mau tanya keislaman kamu. Kamu tadi mengaku kamu Islam. Saya tanya, kamu kenal sama Muhammad? Saya tanya. Enggak. Lalu dari mana kamu bisa percaya Muhammad itu nabi? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar diskusinya yang singkat tetapi bisa menjadi PR yang besar untuk para polemikus, para ustadz, supaya mereka lebih seringlah untuk membahas keyakinannya, kitab sucinya yang bersangkut paut dengan keislaman yang mereka yakini sebagai agama mereka, daripada mereka sibuk membahas tentang kekristenan. Teman-teman, kalau kita mendengarkan dari diskusi atau dari debat di dalam video barusan, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita tekankan. Nampaknya memang Anda harus mencari tahu apa yang menjadi poin daripada kesaksian, daripada kalimat syahadat yang kalian ucapkan. Kalimat syahadat itu menjadi poin penting bagi setiap muslim, ya. Bersyahadat mengesahkan Allah dan percaya kepada Rasul sang baginda, ya. Aku bersaksi gitu. Kalau bersaksi berarti menyaksikan gitu, ya. Nah, bagaimana kalian menyaksikan itu kan gitu, ya? Apakah Anda lihat? Jadi mari teman-teman, saya mengajak kita untuk boleh lebih kritis kepada keyakinan kita masing-masing, ya. Nah, ketika dipertanyakan hal itu, maka teman kita muslim ini tidak bisa menjawab sama sekali gitu, ya. Apakah cuma dia? Mungkin banyak, ya. Banyak. Apalagi para mualaf mungkin tidak ngerti sampai di situ atau tidak tahu banyak tentang Islam. Maka mereka sibuklah membahas Alkitab yang merupakan bisa mereka baca dan seenak mereka bahas gitu, ya, tanpa tidak kena undang-undang penistaan begitu, ya. Karena bagi mereka itu dakwah, tapi bagi kita kalau membahas Islam maka itu menjadi sebuah penistaan. Maka saya nggak membahas sampai sedetail mungkin bagaimana itu kalimat syahadat, bagaimana turunnya Quran, bagaimana tulisan-tulisan itu disalin, bahkan kalau kita ngerti terjemahannya yang masuk ke Indonesia tahun berapa, itu semua lengkap. Harusnya ini dibahas oleh sahabat-sahabat kita muslim untuk membukakan fakta-fakta itu di tengah-tengah umatnya sendiri supaya mereka lebih cerdas
dan lebih mengerti Quran itu sendiri dan juga syahadat itu sendiri. Teman-teman, dari diskusi tadi membuktikan bahwa untuk sekelas muslim seperti ini, entah dia terpelajar atau enggak, tapi dia nggak ngerti sama sekali, ini menjadi warning bagi setiap orang. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, siapa yang menyaksikan, ya jawablah di kolom komentar, siapa yang menyaksikan, lalu kenapa Anda harus bersaksi? Apakah Anda hidup di zaman itu? Lalu kenapa bersaksi hingga saat ini? Dan yang bicara itu bukan kita loh, tapi dari golongan muslim sendiri yang menyatakannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.